Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami minggu lalu. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Reza Ainur Rahma bersama Siti Permata, Chandra Vicky Rosadi, Yulita Aditya Putri, Siftin Upinia, Destria Kurniawan, dan Jenny Artika. Kami akan menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kami. Yang pertama-tama yang akan disampaikan oleh Saudara Siti Permata. 1. Merumuskan pengertian warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan warga negara dari beberapa tokoh dan analisis kesimpulannya menurut perspektif saudara. Pendapat para ahli mengenai warga negara. Menurut Kurniatmanto S., mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seseorang warga negara memiliki hubungan antara hak serta kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara tersebut. Menurut Austin Rani, definisi dari warga negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Pendapat para ahli mengenai kewarganegaraan. Menurut Daryono, kewarganegaraan adalah isi pokok yang mencakup hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu secara khusus negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Mr. Wiyanto Wijo Harjono SPD mengemukakan pengertian kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu secara khusus adalah negara yang dengannya membawa hak untuk bisa berprestasi dalam aktivitas-aktivitas politik. Pendapat para ahli mengenai pendidikan warga negara. Menurut Numan Sumantri dalam buku Pembaruan Pendidikan IPS tahun 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lainnya guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Solesin dalam buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan 2004 adalah aspek pendidikan politik yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Kesimpulan berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Dari 3 pandangan yang disampaikan, kita dapat melihat bahwa konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan saling terkait dan memberi pemahaman yang komprehensif tentang hubungan individu dengan negara. Pandangan Kurniatmanto S. dan hubungan individu dan Austin Raine menekankan kedudukan istimewa dan resmi individu sebagai anggota penuh negara dengan hak dan kewajiban yang terkait. Sementara itu, Daryono, Mr. Wiyanto, Diwijo Harjono, Numan Sumantri, dan Solesin menyoroti aspek politik dan pendidikan dalam konteks kewarganegaraan dengan fokus pada partisipasi politik dan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa pemahaman yang menyeluruh tentang warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Yulita Aditya Putri, saya NPM 36. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang good citizen. Apa saja sih kriteria good citizen? Yang pertama yaitu mematuhi konstitusi negara yang berlaku. Warga negara yang baik dan akan patuh terhadap konstitusi negaranya. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sudah termuat dalam Undang-Undang. Undang-Undang 1945, pasal 26 sampai dengan 30. Poin kedua yaitu warga negara yang baik secara pribadi. Aktif, dalam artian menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Tentunya dibutuhkan masyarakat yang aktif.
Contohnya, yaitu mengikuti pemilu. Yang kedua, kooperatif, yaitu masyarakat harus mendukung program-program pemerintahan. Memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada di suatu wilayah, tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan yang ada di wilayah tersebut. Persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri, dan satu tanah air merupakan satu keluarga. Dengan memupuk rasa persatuan dan kesatuan akan menghindari adanya pergerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri. Jujur, kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapat. Maka dari itu diperlukan kejujuran sehingga dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar. Mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan akan dapat dicapai. Poin terakhir yaitu mempunyai jiwa warga negara yang baik. Mulai dari cara pola pandang nasional. Artinya, pemikiran dan perilaku setiap warga negara berpedoman pada ideologi kebangsaan. Berjiwa besar, yaitu warga negara yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan, tetapi memperhatikan kepentingan umum. Berjiwa integritas, yaitu warga negara selalu menjaga satu kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong kesatuan bangsa Indonesia. 3. Mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Beberapa alasan mengapa negara Indonesia, termasuk Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pemahaman tentang sistem politik dan hukum. Pendidikan kewarganegaraan membantu warga negara memahami sistem politik dan hukum negara mereka. Ini mencakup tentang konstitusi, struktur pemerintahan, proses pembuatan keputusan politik, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua yaitu penguatan identitas nasional. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dipersiapkan untuk memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk kualitas nasional mereka. Ini membantu memperkuat rasa kebanggaan dan solidaritas nasional. Yang ketiga yaitu pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini termasuk keterampilan berpikir kritis, kemampuan berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta sikap toleransi dan menghargai keragaman. Yang keempat, mendorong keterlibatan politik yang bermakna. Dengan memahami proses politik dan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara, pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong keterlibatan politik yang lebih bermakna. Ini termasuk pemilihan umum, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima yaitu penanggulangan ekstremisme dan konflik sosial. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mencegah ekstremisme dan konflik sosial dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kerukunan antar etnis serta antar agama. Yang terakhir yaitu mempersiapkan generasi penerus yang kompeten. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang kompeten, berintegritas, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam pembentukan masyarakat yang demokratis, beradab, dan berkelanjutan di Indonesia dan negara lainnya. 4. Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Dampak bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan memahami hal ini, warga negara diharapkan menjadi lebih aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Desprio. Baik, sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan 10 kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai sejak masa pendudukan Belanda. Tepatnya pada tahun 1943,
Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda melalui ordonansi pendidikan menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan moral yang menjadikan cikal bakal dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan kewarganegaraan terus dikembangkan dan diatur lebih lanjut dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang kelima, yaitu bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Para pendiri negara dan pemimpin negara dapat membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui pendidikan nasional yang memasukkan nilai-nilai patriotisme, sejarah nasional, dan identitas budaya. Selain itu, kebijakan yang memajukan kesejahteraan rakyat, kesetaraan, dan keadilan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kesetiaan terhadap negara. Penting juga untuk mempromosikan dialog antar budaya dan menghargai keberagaman sebagai bagian integral dari kebangsaan. Yang pertama yaitu pendidikan patriotisme, menetapkan kurikulum sekolah yang mengajarkan nilai-nilai patriotisme, sejarah nasional, dan kebudayaan lokal untuk membentuk identitas nasional. Selanjutnya yaitu perayaan Hari Kemerdekaan dan peristiwa bersejarah. Menggelar hari perayaan kemerdekaan, peristiwa bersejarah, dan tokoh nasional untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Simbol-simbol nasional mempromosikan simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai sarana untuk memupuk cinta tanah air. Selanjutnya, kesejahteraan rakyat, implementasi kebijakan dan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga mereka merasakan manfaat langsung dari keberhasilan negara. Yang kelima, dialog antar negara mendorong dialog antar budaya untuk menghargai dan memahami keberagaman masyarakat sehingga terbentuk rasa kebersamaan. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Menerapkan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan sebagai dasar bagi kebersamaan dalam suatu bangsa. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan berpartisipasi aktif dalam membangun negara, meningkatkan rasa memiliki terhadap tanah air. Yang kedelapan, penghargaan terhadap jasa para pahlawan, yaitu menghargai jasa para pahlawan dan tokoh nasional sebagai contoh inspiratif, membentuk kebanggaan terhadap sejarah dan jasa mereka. Yang kesembilan, promosi budaya lokal, mendukung promosi budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional, memperkaya keberagaman dan kesatuan. Yang terakhir yaitu keamanan dan stabilitas, yaitu menjaga keamanan dan stabilitas negara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya rasa cinta tanah air. Selanjutnya, kembalikan kepada moderator. Baik, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara wajib memahami sikap kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik. Dan tentu saja kita semua berharap agar kita menjadi warga negara yang paham akan rasa kewarganegaraan. Terima kasih atas atensinya teman-temanku semuanya, serta Ibu Ika Gusriani selaku dosen pengampu mata kuliah pada siang hari ini, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.